Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Udah pada sarapan? Sudah? Belum? Belum istirahat. Oke. Materi kita hari ini yaitu tentang manusia purba di Indonesia. Apa sih manusia purba itu? Apa? Bisa dibaca langsung. Ya. Jadi manusia purba itu manusia yang hidup pada zaman praaksara atau prasejarah yang dimana belum ada tulisan, belum mengenal tulisan. Nah, manusia purba yang kita ketahui saat ini bisa kita ketahui melalui penemuan berupa fosil-fosil kerangka tubuhnya. Ada dua cara, yaitu melalui sisa-sisa manusia, tumbuhan, hewan yang telah membantu atau biasa disebut dengan fosil, dan melalui benda-benda peninggalan sebagai hasil budaya manusia, alat-alat rumah tangga, bangunan, artefak, perhiasan, senjata, atau fosil manusia purba yang kita temukan. Di Indonesia sendiri, peneliti yang melakukan penelitian pertama mengenai manusia purba adalah Eugene Dubois. Dia sebenarnya sudah pergi ke Indonesia sejak tahun 87, cuma baru memulai penelitiannya di tahun 89 di Pulau Jawa. Meganthropus ini adalah jenis manusia purba yang paling tua. Pernah ditemukan di Indonesia oleh Van Koningswald dan Wedekind pada tahun 1996 sampai 1941. Ciri-cirinya, yang pertama, hidup sekitar 2 juta hingga 1 tahun, 2 juta hingga 1 juta tahun yang lalu. Memiliki badan tegak dan rahang yang kuat. Kemudian memiliki tonjolan pada kening dan tonjolan belakang yang kuat. Yang kita bisa lihat nih, di keningnya ada sedikit tonjolan, itu yang menjadi ciri Meganthropus. Nah, kemudian tidak memiliki dagu. Terus masih mengumpulkan makanan. Jadi mereka itu belum bisa meramu makanan atau membuat makanan sendiri. Jadi masih mencari di alam, masih mengumpulkan makanan. Nah, mereka itu pemakan tumbuhan dan umbi-umbian. Mereka belum makan daging, si vegan. Selanjutnya ada Pithecanthropus. Pithecanthropus ini atau manusia kera. Pitek itu artinya kera, Anthropus itu manusia. Jadi manusia kera adalah jenis manusia purba yang fosilnya paling banyak ditemukan di Indonesia. Penemunya adalah tadi si Eugene Dubois pada tahun 1891 di Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Nah, penemuannya itu berupa tengkorak dan tulang paha. Selanjutnya ciri-cirinya Pithecanthropus. Yang pertama, tinggi badannya antara 165 sampai 180 cm. Kemudian berbadan tegak, tapi tidak setegak Meganthropus tadi. Jadi masih ada sedikit bungkuk, makanya dinamai manusia kera. Kemudian yang ketiga, gigi dan otot-otot terku tidak sekuat Meganthropus paraganthropus. Kemudian gerakan besar, rahang kuat, tonjolan kening tebal serta melintang pada dahi dan pelipis ke pelipis. Ini kita bisa lihat antara pelipis ke pelipis menyambung dan agak sedikit menonjol. Kemudian dagunya belum ada, hidungnya lebar, serta perkembangan otak belum menyamai jenis homo. Volume otaknya masih 750 sampai 1300 cc. Cc, hitungannya cc, tapi bukan cc motor.
Nah kalau manusia sekarang itu rata-rata otaknya tuh 1400-an. Wah, beda tipis sama dia. Rata-rata. Bisa lebih juga. Kemudian yang terakhir ada Homo sapiens. Nah, fosil jenis Homo ini apa ya? Bisa disebut manusia purba yang paling mendekati manusia secara fisik dan sel otak ya. Wow. Homo bukan Homo ini ya. Ada jenis Homo yang ditemukan di Indonesia. Yang pertama Homo erectus, Homo saurensis, dan Homo floresiensis. Nah, nama-nama belakangnya ini merupakan tempat ditemukannya. Jadi Wajak itu daerah di, kalau nggak salah, di Kediri, kemudian Sulawesi itu Solo, dan Floresiensis itu Flores di NTT. Fosil Wajak ini ditemukan pertama kali oleh Van Richthofen di Campur Darat, Jawa Timur. Kemudian yang Floresiensis itu ditemukan oleh Peter Brown dan Mike Wood pada tahun 2003, masih baru nih, 2003, di Lianghua, NTT. Ciri-cirinya tinggi badan sekitar 170 cm, kemudian volume otaknya sekitar 1500 sampai 1500 cc. Ini lebih dari rata-rata manusia sekarang. Tapi ada penelitian bahwa kalau otak manusia sekarang itu ada penyusutan juga. Ada penelitiannya. Kenapanya kurang tahu ini karena apa ya? Karena hal zaman itu kali ya? Ya, teman-teman. Karena PC otak. Ya. Kemudian bermuka lebar dan berhidung besar. Terus rahang bawahnya sama giginya berukuran besar. Terus dia jalannya sudah berdiri tegak karena sudah mendekati manusia sekarang, makanya berdiri tegak. Terus tulang jari dan bagian. Oke nih, yang kemarin Mas kasih pertanyaan, Nabi Adam dulu atau manusia purba dulu? Adam. Dulu. Adam. Yang Nabi Adam siapa? Ya manusia purba. Ada yang mau yang main gambar tidak? Setiap orang itu punya pandangannya masing-masing. Nah, kalau kita membahas tentang manusia purba dulu atau Nabi Adam, pasti kita punya dua pandangan. Yang pertama secara sains dan agama. Oke, kesimpulannya hari ini apa? Manusia purbanya tadi apa aja jenis-jenisnya? Kalau tadi pertanyaan tentang siapa lebih dulu Nabi Adam atau manusia purba, jawabannya Nabi Adam. Nabi Adam. Benar.
tergantung gimana kita menyikapinya. Kita mau pakai versi dalam Islam atau dalam sains. Kalau sains memang manusia berdua yang lebih dahulu. Oke. Udah, sekian ya. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang tadi udah Mas sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.